polisi berhasil menangkap otak pembakaran wanita yang dituduh penculikan anak di Sorong. Penjabat gubernur meminta pimpinan OPD wajib memaparkan program tahun anggaran 2023. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 25 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Polresta Sorong Kota melakukan penyelidikan, mendalami dan mengumpulkan saksi-saksi kasus seorang wanita yang menjadi korban amukan massa dituduh sebagai pelaku penculikan anak di kilometer 8 Kokoda Sorong, Papua Barat Daya. Hingga saat ini, Kepolisian Polresta Sorong Kota masih memburu pelaku yang melakukan penganiayaan dan pembakaran, serta memburu juga yang melakukan provokator kepada masyarakat. Sementara itu, identitas pelaku tersebut sudah dikantongi oleh Kepolisian Polresta setempat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, pelaku pembakaran dan penganiayaan terhadap korban, saat ini pelaku tersebut belum ditemukan dan anggota masih dalam pengejaran. Kabid Humas Adam Erwindi meminta agar kasus ini diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dituntaskan. Untuk penyebab kejadian benar tidaknya korban adalah penculik anak, Kapolresta Sorong Kota masih mendalami dan juga akan memproses pelaku yang main hakim sendiri terhadap orang yang belum pasti statusnya sebagai pelaku penculikan. Kapolresta Sorong juga berjanji akan mencoba mencari pelaku provokasi yang mengakibatkan korban mengalami pengeroyokan dan pembakaran. Himbauan kepada masyarakat agar kiranya jangan termakan oleh isu-isu yang beredar di masyarakat. Apabila mengetahui hal-hal tersebut, segera laporkan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jangan main hakim sendiri, karena apabila melakukan main hakim sendiri, jelas ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh para pelaku penganiayaan ataupun main hakim sendiri tersebut. Kabid Humas memberikan himbauan kepada masyarakat di Papua agar tidak termakan isu penculikan anak. Bila ada kejadian tersebut, agar segera melapor kepada pihak kepolisian setempat. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Sorong berhasil menangkap terduga utama pelaku pembakaran perempuan bernama Wagesuti, korban penganiayaan dan pembakaran yang dituduh telah melakukan penculikan anak di Kompleks Kokoda, kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Beginilah detik-detik tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Satuan Reskrim Polresta Sorong melakukan penangkapan terhadap terduga utama pelaku pembakaran terhadap seorang wanita yang dituduh melakukan penculikan anak di Sorong. Penangkapan ini berlangsung dramatis. Polisi sempat melakukan tembakan peringatan kepada pelaku yang sedang bersembunyi di salah satu rumah milik keluarganya di Kompleks Kokoda kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Setelah polisi mengepung sebuah rumah sebagai tempat persembunyiannya, pelaku tak berkutik dan tak ada perlawanan terhadap petugas. Akhirnya pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Sorong. Kapolresta Sorong Kombes Happy Perdana mengatakan terduga pelaku merupakan otak pembakaran dan penyiraman bensin ke korban. Bahkan pelaku sendiri sempat mengenai percikan api sehingga melukai sebagian tubuhnya. Pelaku yang berhasil ditangkap inisial FR. FR sebelum ditangkap sempat bersembunyi di salah satu keluarganya pada Rabu pagi sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Tak berselang 1 jam, FR ditangkap oleh tim gabungan Reskrim Polresta Sorong. Kapolres menyebutkan dalam kasus penganiayaan pembakaran tersebut, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para tersangka lainnya yang terlibat dalam pembakaran hidup-hidup hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pagi ini membawa hasil kita menangkap 1 orang. Kemungkinan nanti bisa berkembang. Kita lagi kembangkan untuk tersangka-tersangka lainnya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah teman-teman bisa segera kita tangkap semua. Dia perannya sebagai pembakar dan
pelaku utama ini, pelaku utama. Jadi dia menyiramkan bensin, sekaligus dia pembakar. Inisialnya FT di rumah saudaranya. Jadi mungkin tahu kalau dia dikejar petugas tadi pagi jam 4 dia bergeser. Awalnya dia tidur di rumahnya, kemudian mungkin tadi jam 4 pagi dia bergeser ke rumah saudaranya. Terduga FR saat ini sudah diamankan di Satuan Reskrim Polresta Sorong untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, jenazah Wage Suti, 50 tahun, wanita Parubaya, yang dibakar massa di Kompleks Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pagi diterbangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Lasalimu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wali Kota Sorong memberikan santunan sebesar 50 juta kepada ahli waris korban. Forkopimda Kota Sorong pada Rabu pagi 25 Januari 2023 melepas jenazah Wage Suti, wanita Parubaya berumur 50 tahun, yang merupakan korban aksi brutal massa di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rabu pagi diterbangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Lasalimu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wali Kota Sorong memberikan santunan 50 juta rupiah kepada ahli waris korban. Pelepasan jenazah berlangsung di Gedung Kargo Bandara Deo Sorong yang dihadiri PJ Wali Kota Sorong dan Dim 1802 Sorong dan Ikatan Keluarga Sulawesi Tenggara. Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga mengatakan pemerintah Kota Sorong turut prihatin dengan kejadian tersebut karena kasus ini bermula dari berita hoaks media sosial yang akhir-akhir ini sedang ramai tentang penculikan anak di Kota Sorong. Meski demikian, setelah kejadian pembakaran terhadap seorang wanita secara hidup-hidup dan korban meninggal dunia, penjabat wali kota melakukan rapat bersama Forkopimda untuk menanyakan hal itu kepada pihak kepolisian. Dari keterangan Kapolresta menyebutkan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Polsek dan Polres. Tidak ada laporan yang masuk soal penculikan anak, sehingga informasi yang beredar merupakan berita hoaks. Lebih lanjut, kata wali kota, untuk menindaklanjuti kasus tersebut, sejumlah kepala distrik dan lurah dikumpulkan untuk menghimbau kepada warganya untuk tetap tenang dan jangan percaya informasi berita hoaks melalui media sosial tentang penculikan anak. Kami Forkopimda langsung melakukan pertemuan dan rapat dan sudah kita press conference. Kami sampaikan untuk kita jangan terlalu cepat untuk termakan dengan isu-isu yang atau itu masih indikasi terkait dengan di medsos yang marak dengan adanya penculikan seperti ini. Apakah ini beritanya benar atau hoax ini? Menurut Pak Kapolres, karena tidak ada laporan ke Polres maupun ke Polsek, jadi ya itu berita hoax ya, hoax itu. Oleh sebabnya saya kemarin juga sampaikan kepada para distrik, lurah ya juga kita juga jangan main hakim sendiri ya seperti peristiwa yang terjadi kemarin. Dan saya menghimbau untuk kepada warga Kota Sorong, kita semua yang ada ini, Sorong ini rumah kita bersama. Sorong ini tempat kita ada di sini tinggal dan kita mencari makan, kita hidup sama-sama di sini karena kota yang heterogen. Saya ingin menghendaki untuk mari kita menjaga keamanan, menjaga silaturahmi kita dengan baik. Sementara itu, Ketua Keluarga Kerukunan Sulawesi Tenggara Latungku berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku dalam 1 kali 24 jam. Menurut dia, korban atas nama Wage Suti baru berada di Sorong 2 minggu. Namun korban tidak memiliki saudara, bahkan tempat tinggal. Korban diketahui mengalami sakit jiwa. Kami juga sudah sampaikan itu kemarin kepada Pak Kapolres dalam hal ini dalam pihak kepolisian ya. Pak Kapolres sudah menjanjikan juga ke kami bahwa beliau akan mengusut tuntas kasus ini dan para pelaku ini akan ditangkap secepat-cepatnya. Ya. Waktu yang kami berikan 24 jam, tapi beliau menyatakan bahwa pokoknya secepat-cepatnya. Bahkan siapapun yang mengetahui keberadaan para pelaku itu, beliau minta diinformasikan dan merahasiakan semuanya dan akan dilakukan penangkapan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebanyak 15 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua Barat mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat.
Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat menghadirkan 15 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Papua Barat yang telah mendaftar di KPU sejak bulan Desember 2022 hingga awal Januari 2023 kemarin. Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk mengecek setiap berkas dari bakal calon DPD. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Paskali Semunya mengatakan, untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, peserta wajib merebut 2 tiket, yaitu harus memiliki partai yang telah diverifikasi dan suara dukungan dari masyarakat. Paskalis mengatakan peserta pemilu perseorangan tentu juga mendapat pengakuan dan penetapan sebagai anggota DPD dengan dukungan pemilih yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat. Biasanya melalui 2 tiket saja. Tiket partai atas hasil pemilu atau organisasi yang diverifikasi dan langsung oleh masyarakat dukungan. Karena itu partai politik sudah selesai. Nanti pada saat pendaftaran di April, organisasinya yang mendaftar dengan menandatangani dokumen pencalonan itu. Jadi sudah diverifikasi dari peserta pemilu. Peserta pemilu perseorangan dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah tentu mendapat legitimasinya adalah yaitu dukungan pemilih penduduk di Provinsi Papua Barat. Rapat pleno rekapitulasi yang berlangsung di kantor KPU Papua Barat pada Rabu 25 Januari 2023 siang tadi diikuti anggota KPU Papua Barat dan penghubung dari masing-masing bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 357 panitia pemungutan suara atau PPS se-Kabupaten Teluk Bintuni pada Selasa kemarin dilantik oleh Ketua KPU Teluk Bintuni, Heri Arius Salamahu, yang bertempat di Aula KPU Teluk Bintuni. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini disaksikan sejumlah pihak, yakni Forkopimda Teluk Bintuni, Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku, dan Lembaga Keagamaan. Dalam sambutannya, Ketua KPU menghimbau seluruh PPS yang resmi menjalankan tugas pasca dilantik haruslah mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dapat terlaksana secara baik, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat yakni pemimpin yang berkualitas. Kami telah mengambil sumpah tadi, Bapak Ibu telah bersumpah kepada Tuhan. Tidak hanya di mulut saja, tetapi itu kita ambil dalam hati kita bahwa kita bersumpah kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini. Janji itu harus dipegang, tidak main-main. Negara percayakan kita untuk bekerja. Mari bekerja dengan baik. Tadi telah dibacakan oleh teman dari PPS fakta integritas yang sudah dibacakan dan ditandatangani secara simbolis. Itu tidak main-main. Kita berjanji kepada negara dan bangsa ini, terutama kepada rakyat yang akan kita layani, bekerjalah dengan baik dan jujur. Sukses pemilu ke depan ada di tangan Bapak Ibu yang hari ini kami lantik. Oleh sebab itu, pelantikan hari ini, saya berharap tidak hanya pelantikan semata-mata, tetapi apa yang telah kami ucapkan, tolong diambil hikmahnya. Banyak masyarakat di bawah yang menantikan proses pelaksanaan itu dengan baik untuk satu tujuan, menghasilkan pemimpin yang berkualitas di atas tanah sisa Maliti Kabupaten Teluk Bintuni ini. Pelantikan PPS yang dilaksanakan pihak KPU kemarin tidak melibatkan seluruh PPS yang dinyatakan lulus seleksi. Dikarenakan banyak jumlah PPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga prosesi pelantikan dilakukan secara simbolis.
Pasca pelantikan kemarin, pihak KPU melanjutkan dengan menggelar bimbingan teknis kepada seluruh PPS berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, fokus aktifkan kembali Balai Latihan Kerja yang ada di Papua Barat. Setelah hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, kini Provinsi Papua Barat hanya memiliki 7 daerah pemerintahan, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wendama, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak. Dengan semakin kecilnya cakupan pemerintahan, beberapa program nasional yang menjadi prioritas di daerah yang harus dijalankan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat dengan menyiapkan tenaga kerja yang ada di Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam arahannya mengatakan, untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi generasi muda yang ada di Provinsi Papua Barat, maka hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah aktifkan kembali Balai Latihan Kerja yang ada di Papua Barat. Hal ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan ekonomi Papua Barat. Kita memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Papua Barat, termasuk peningkatan kesempatan kerja. Untuk itu, kami sudah membahas dan kami sepakat untuk memprioritaskan diaktifkan dan dibentuknya BLK, Balai Latihan Kerja. Anggaran-anggaran ini kita sedang fokus ke situ. Ditambahkannya, agar ada kebijakan dari pemerintah pusat, penjabat gubernur telah membuat surat untuk bertemu dengan presiden dan juga beberapa menteri terkait, agar ada program-program dari pusat yang dilaksanakan di BLK yang ada di Papua Barat. Juga untuk peningkatan kualitas SDM di Manokwari Selatan, BLK yang ada di Manokwari Selatan. Itu juga bagian yang nanti hari ini saya kebetulan besok rakornas dengan Bapak Presiden. Bersamaan itu kami sudah bikin surat untuk menghadap beberapa menteri dalam rangka meminta kebijakan. Contoh misalkan untuk BLK di Manokwari Selatan, karena itu adalah pembangunan baru, maka saya akan menghadap Ibu Menteri Tenaga Kerja untuk meminta agar ada program dari pusat yang diturunkan ke Papua Barat, khususnya dalam rangka pembangunan BLK yang terintegrasi di Manokwari Selatan. Dengan diaktifkan kembali Balai Latihan Kerja di Papua Barat sangat baik karena dapat membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengikuti latihan dan juga mengasah kemampuan yang ia miliki. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa bekerja di perusahaan yang ada di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk mengontrol langsung penggunaan anggaran tahun 2023, pimpinan OPD diwajibkan memaparkan program dan juga anggaran langsung kepada penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memimpin apel gabungan di lapangan Borarsi, Manokwari. Dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk akan melakukan pembinaan dan juga sharing anggaran. Hal ini berdampak pada APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 yang dikurangi. Melihat hal tersebut, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berharap agar anggaran yang sedikit dapat digunakan dengan baik. Untuk itu, dalam waktu dekat setiap pimpinan OPD akan dipanggil satu persatu untuk memaparkan program apa yang dilakukan dengan anggaran yang berada di OPD. Dan kita akan jawab ini secara saya mau kontrol langsung penggunaan anggaran ini. Jadi saudara nanti saya panggil terutama pimpinan-pimpinannya untuk memaparkan dengan saya untuk apa saja anggaran itu. Kenapa? Karena saudara tahu kita mendapat pengurangan pertama setelah pemisahan kita dengan rekan-rekan di Papua Barat Daya. Itu APBD kita sekitar 36%. Dan kemarin sudah saya umumkan di lapangan pada saat kita apel gabungan ya. Ditambahkan Paulus Waterpauw, kontrol yang ia lakukan langsung agar program-program apa yang harus diprioritaskan dan program mana yang harus dikurangi.
Hal ini dilakukan sebagai upaya yang mengatur anggaran agar dapat berjalan sesuai dengan program-program yang sudah disusun bersama. Karena kan ini tim lagi makanya itu tadi yang saya singgung, kepentingan saya mengontrol itu langsung biar ada bagian-bagian mana yang kita harus prioritaskan, ya, bagian-bagian mana yang mungkin kita kurangi, ya, tiap program ataupun kegiatan yang selama ini sudah kita susun, ya, kita buat sedemikian rupa. Jadi saya pikir bukan mengada-ngada, tetapi ini bagian daripada upaya bersama untuk mengatur, ya. Diharapkan kepada semua pimpinan OPD dan juga seluruh pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus bekerja sama untuk membangun Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 25 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.